Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Zuldanora SPI, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung golongan 3 angkatan 26. Berikut ini adalah tugas individu mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi jabatan analis pasar hasil perikanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Sengingi. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama yaitu Kabupaten Kuantan Sengingi pada tahun 2020 menghasilkan 3.986 ton ikan budidaya. Kabupaten Kuantan Sengingi tidak memerlukan tambahan pasokan ikan budidaya dari luar wilayah kabupaten. Bahkan kelebihan pasokan dikirim ke luar kabupaten-kabupaten terdekat. Rendahnya angka konsumsi ikan di Kabupaten Kuantan Sengingi yaitu 39,40 kg per kapita per tahun di tahun 2020, sangat jauh di bawah angka rata-rata konsumsi ikan nasional yaitu 56,39 kg per kapita per tahun. Analisis pemecahan isu. Alat bantu tapisan yang saya gunakan pada analisis ini yaitu dengan menerapkan kriteria USG, yaitu dengan kriteria mulai dari sangat USG atau tidak sangat USG. USG itu adalah urgency, seriousness, dan growth. Urgency artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Adapun skala dari penggunaan analisa USG ini yaitu urgensi atau mendesak diawali dengan indikator 1 sampai 5, mulai dari sangat kurang mendesak dan sangat mendesak. Seriousness atau kegawatan dimulai dengan 1 sangat kurang gawat dan indikator 5 sangat gawat. Selanjutnya yaitu growth, pertumbuhan, diawali dengan angka 1 sebagai sangat lambat dan indikator 5 sangat cepat. Isu yang saya angkat hari ini yaitu rendahnya angka konsumsi ikan Kabupaten Kuantan Sengingi dengan nilai USG 4, nilai urgensi, seriousness dengan nilai 3, dan growth dengan nilai 3. Penguraian analisa isu yang saya angkat, saya gunakan diagram fishbone dengan 4 indikator yaitu mesin, metode, material, dan man. Mesin yaitu minimnya peralatan pengolahan hasil perikanan atau produk olahan perikanan. Material yaitu sifat fisik dan rasa ikan itu sendiri, karena sifat fisik ikan tentunya sangat cepat membusuk dibandingkan dengan bahan-bahan baku lainnya, dan rasa ikan yang cenderung lebih amis. Berikutnya yaitu tingginya modal produk olahan perikanan. Metode yaitu ilmu pengetahuan tentang manfaat ikan bagi tubuh, itu yang masih kurang di masyarakat kita. Dan yang berikutnya itu kurangnya kreasi menu olahan ikan, karena seperti yang kita tahu olahan ikan cenderung bersifat itu saja, dan kurangnya kreasi baik itu dari rasa, bentuk, dan jenis kudapan. Yang berikutnya itulah promosi olahan produk hasil perikanan, karena di lapangan ditemukan bahwa banyak sekali produk-produk olahan yang pemasarannya terbatas, karena kita ketahui bahwa modal dan peralatan yang digunakan sangat tinggi. Jadi produk olahan ikan ini cenderung lebih mahal daripada produk olah-olahan yang lainnya, sehingga membatasi target pasar bagi para petani pengolah ikan. Indikator man yaitu minimnya perhatian dari pemerintah dan minimnya minat generasi milenial mengkonsumsi ikan, sehingga memunculkan angka konsumsi ikan yang sangat rendah.
SWOT analisis, saya menggunakan analisa SWOT untuk mengatasi masalah. Yang pertama adalah strength. Kabupaten Kuantan Sengingi memiliki produksi ikan budidaya relatif tinggi. Mengkonsumsi ikan olahan serba ikan dapat mencerdaskan kaum muda. Meningkatkan produksi pengolahan usaha rumahan sehingga mengurangi angka pengangguran dan juga perbaikan ekonomi masyarakat. Weakness, mengabaikan makanan bergizi tinggi, profit bisnis rumahan pengolahan ikan yang rendah, sifat fisik ikan yang mudah rusak dan sedikit amis. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah setempat cenderung masih fokus kepada penanganan pandemi COVID, sehingga dana-dana masih digunakan untuk mengatasi penanganan pandemi COVID yang memang skala prioritasnya bisa dikatakan paling tinggi pada masa-masa pandemi ini. Selanjutnya adalah opportunity, kesempatan, yaitu meningkatkan dan tumbuhnya usaha rumahan pengolahan ikan, promosi gencar tentang kandungan dan gizi ikan, support pemerintah setempat mengadakan pelatihan memasak aneka menu olahan ikan, dan juga baik itu bantuan walaupun itu bantuannya seperti support pemerintah ini baik dalam pelatihan maupun bantuan dana, pasti sangat membantu bagi pelaku-pelaku bisnis ekonomi olahan ikan. Dan juga gencarkan promosi penjualan menggunakan sosial media. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman, kurangnya minat kaum muda mengkonsumsi ikan. Selanjutnya, konsumsi ikan dan permintaan dalam daerah berkurang. Tidak adanya menu olahan atau kudapan olahan ikan karena minat pasar sangat sedikit. Dan yang terakhir adalah kaum muda beralih ke makanan tidak sehat dan siap saji seperti frozen food yang mungkin bahannya lebih mudah dan lebih enak dibandingkan dengan menu olahan ikan. Demikianlah presentasi saya mengenai isu permasalahan sesuai tupoksi yang saya alami hingga saat ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.